Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan teman-teman bersemangat dalam belajar. Baik, silahkan teman-teman yang pertama menulis nama lengkap dan kabar di komentar YouTube. Silahkan sekali lagi sebelumnya teman-teman menulis nama lengkap dan kabar di komentar YouTube. Baik, terima kasih bagi yang sudah, bagi yang belum, sekali lagi silahkan menulis nama lengkap dan kabar di komentar YouTube. Penulisan ini menjadi penulisan yang pertama ya teman-teman. Oke, Bapak merasa bangga berhadapan dengan orang-orang hebat yang pada pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini akan membahas sharing mengenai potret guru yang ideal.
Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya yang sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan pulsa begitu ya. Nah teman-teman, pastikan teman-teman hari ini fokus dulu, hadir jiwa raganya, kemudian konsentrasi, memberikan respon, jawaban yang terbaik. Sebab jawaban-jawaban itu pada akhirnya nanti akan dilihat sebagai penilaian. Jadi penilaiannya berdasarkan penilaian proses. Kemudian bersemangat dan pastikan teman-teman menyiapkan catatan. Ini menjadi penting sebab nanti apa yang ditanyai dari pertemuan awal hingga akhir itu di bagian ujian nanti akan ditanyakan ulang. Jadi teman-teman pastikan melakukan itu semua. Teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, hari ini kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk beramal baik, masih diberi kesempatan untuk mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ke depan kita masih punya harapan, masih punya langkah yang harus dilakukan. Kita yakin semuanya ke depan bahwa kita pasti akan lebih baik. Kita akan melakukan hal-hal yang baik, melakukan ucapan yang baik, dan melakukan pikiran yang baik. Kita pun nanti akan menjadi sosok yang kita inginkan. Baik teman-teman, seperti sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang namanya profesi guru itu sangat mulia, sangat luar biasa. Tapi kemuliaan itu berbanding lurus juga dengan amanahnya. Ada amanah yang harus kita tunaikan. Sebab yang namanya menjadi guru tidak hanya sekedar kita ingin itu dan ingin apa, tapi terkait juga dengan kemestian yang harus dilakukan. Secara prinsip, maka menjadi guru itu harus bagaimana membuat peserta didik menjadi tahu, peserta didik menjadi terampil, dan peserta didik menjadi memiliki akhlak yang baik. Semuanya itu menjadi komponen utuh dari yang namanya kompetensi. Dan paradigmanya hari ini, peserta didik itu bukan memiliki materi, tapi bagaimana memiliki kompetensi. Kompetensi yang ada diberikan oleh pemerintah
dibedah oleh kita, apa indikatornya, apa tujuannya, apa materinya, bagaimana metodenya, bagaimana medianya, bagaimana penilaiannya, kemudian oleh kita di ruang kelas dipraktekkan. Itu pada aspek pedagogik. Belum kemudian pada aspek profesional, pada aspek sosial, dan juga pada aspek kepribadian yang di dalamnya menyangkut etika. Etika merupakan satu patokan nilai yang harus ditunaikan oleh kita saat menjalankan aktivitas menjadi seorang guru. Ini teman-teman, kemuliaan kita menjadi guru. Bayangkan oleh teman-teman bahwa semua ini kita miliki, semua ini kita peroleh, semua ini ada pada diri kita. Mendapatkan derajat yang tinggi, kitanya berilmu, mampu menjaga diri, mendapatkan kebaikan, juga mendapatkan pahala sedekah. Bahagianya seorang guru yang bisa mencapai derajat ini, kondisi ini. Tentu ini semua tidaklah instan, harus diproses. Bagi kita yang belum menjadi guru, ya belajar dan terus belajar. Tidak ada kata lain selain kata belajar. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri, berusaha berakhlak yang baik, menjaga ucapan yang baik, serta berinovasi dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, sebelumnya juga sudah diulas dalam sebuah event terkait dengan pengaruh atau kaitan antara guru dengan proses belajar dengan pendidikan. Di sini kita melihat bahwa pendidikan yang bermutu akan terlahir dalam proses yang bermutu. Proses yang bermutu akan terlahir dari guru yang profesional. Sehingga pada tahap ini menjadi penting keberadaan guru yang profesional tersebut. Sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai tantangan-tantangan yang ada dalam dunia pendidikan. Adanya globalisasi, teknologi, paham hedonisme, SDM kita yang belum merata, juga amanah kemampuan abad 21. Globalisasi telah menghilangkan batas. Kita sudah bisa tahu apa yang terjadi dalam hitungan detik di tempat mana yang kita mau. Begitupun hari ini kita tidak lepas dari teknologi. Namun apa yang terjadi ternyata kita juga lebih senang terkait dengan hal-hal yang sifatnya instan, sifatnya enak begitu ya. Dan kita juga melihat fakta bahwa di antara kita masih belum merata SDM-nya, kemampuannya. Dan kemudian juga kita dihadapkan pada tuntutan kemampuan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, tantangan-tantangan ini harus kita sikapi. Kita tidak boleh berdiam diri, berleha-leha. Sebab kalau kita tidak menyikapi ini, ya mana ada orang yang mau memilih kita. Kalau kita punya kelebihan, tentu pasti kita akan dipilih. Nah, teman-teman, sebelum dilanjutkan, sekarang teman-teman silahkan menulis di komentar yang kedua, siapa saja yang bersedih kalau cita-cita teman-teman menjadi guru itu gagal.
Sekali lagi diulangi, siapa saja yang bersedih jika cita-cita menjadi guru itu gagal. Baik, silahkan ditunggu dulu ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menulis di kolom komentar. Bagi yang belum silahkan. Sekali lagi silahkan teman-teman bagi yang belum menulis. Yang kedua ini, siapa saja yang bersedih selain diri teman-teman tentunya ya, jika cita-cita teman-teman menjadi guru itu tidak berhasil. Teman-teman enggak selesai kuliahnya, teman-teman enggak lulus, dan kalaupun lulus teman-teman misalnya enggak jadi gurunya. Kira-kira siapa yang bersedih ya? Silahkan ditulis. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seperti apa sih potret guru yang ideal itu. Dan sebelum dilanjut, teman-teman silahkan juga menulis. Ada dua bagian ini pada penulisan yang ketiga ini. Yang pertama, siapa menurut teman-teman guru ideal itu. Jadi mungkin teman-teman udah sekolah nih dari RA atau TK, kemudian SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, MA atau SMA. Nah, menurut teman-teman dari semua waktu yang pernah teman-teman lalui itu mengenyam sekolah, siapa nama guru ideal teman-teman menurut teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Kemudian yang kedua, apa alasannya? Kenapa teman-teman menyebut guru tersebut adalah guru ideal menurut teman-teman? Jadi sekali lagi silahkan tulis dua hal. Yang pertama, siapa guru ideal menurut teman-teman dari mulai RA sampai dengan SMA, satu orang aja. Yang kedua, apa alasannya menulis nama itu sebagai guru yang ideal? Gampang ya, silahkan sama teman-teman ditulis.
Oke, baik. Terima kasih bagi yang sudah. Sekali lagi, bagi yang belum silahkan menulis siapa nama guru ideal menurut teman-teman, kemudian apa alasannya. Itu yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga. Ada 2 pertanyaannya. Nah, teman-teman, dalam satu kajian ternyata keberadaan guru yang unggul atau yang ideal itu berkaitan juga dengan faktor-faktor yang pada akhirnya terkait dengan pendidikan. Dan guru yang ideal juga berkaitan juga dengan hasil yang kemudian dibentuk atau dihasilkan dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Kita tahu bahwa yang namanya guru itu harus memiliki budaya baik dan karakter yang unggul. Karakter unggul inilah yang disebut sebagai potret ideal. Potret-potret atau kondisi-kondisi atau gambaran-gambaran yang memang secara ideal harus dimiliki oleh guru. Di antaranya terkait dengan inovasi, dengan kreativitas, dengan bagaimana dia membangun jaringan, memiliki pengetahuan yang cukup, teknologi yang tepat, serta mampu menguasai atau mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang berguna bagi proses pendidikan. Di tangan seorang guru yang ideal, pada akhirnya nanti akan tercipta keunggulan-unggulan yang terdapat dalam peserta didiknya, yaitu keunggulan yang komparatif maupun keunggulan yang kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan satu keunggulan yang memang sudah ada dalam dirinya, bakat-bakat yang sudah ada. Kemudian keunggulan kompetitif adalah kemampuan-kemampuan yang langsung dalam proses pendidikan yang memang sebelumnya tidak ada dalam diri si anak itu. Guru yang unggul tentu akan berpikir bagaimana membuat siswanya cerdas, siswanya tahu, siswanya terampil. Namun tentu juga hari ini ada satu kenyataan fakta bahwa memang karena ada tantangan bahwa kita hidup dalam dunia hedonisme, rata-rata kita kurang senang berpikir, kurang senang melakukan sesuatu yang pada akhirnya sesungguhnya akan melatih kita menjadi sosok yang baru. Nah, guru yang ideal tentu akan melahirkan siswa yang cerdas, inovatif, kreatif, dan seterusnya. Dan inilah pentingnya kenapa kita harus menjadi guru yang ideal. Nah, teman-teman juga saya pikir semuanya adalah orang-orang baik, orang-orang cerdas, orang-orang yang mampu menjadi guru yang ideal. Oke, sekarang ini adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ini agak banyak, ini ada 4 ini. Yang pertama, kenapa sih seorang guru itu harus ideal? Nah, ini penjelasannya harus penjelasan individu ya, penjelasan sendiri menggunakan kalimat sendiri. Yang kedua, kalau menurut teman-teman nih, jadi semua ini teman-teman penjelasannya adalah penjelasan sendiri ya, atau kalimat sendiri. Yang kedua, apa saja sih ciri atau indikator dari seorang guru ideal itu? Dan yang ketiga, cara teman-teman hari ini yang prodinya PAI untuk menjadi guru ideal. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menjadi guru ideal? Yang kedua, menurut teman-teman apa aja ciri-ciri guru ideal itu? Dan yang ketiga, bagaimana cara teman-teman menjadi guru ideal?
Oke, silahkan Bapak tunggu dulu ya, sekira 3-5 menit. Oke, sekali lagi teman-teman silakan menulis. Pada bagian yang keempat ini 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa teman-teman harus menjadi guru ideal? Yang kedua, apa saja sih ciri guru ideal itu? Dan yang ketiga, bagaimana cara teman-teman menjadi guru yang ideal itu? Oke, bagi yang belum silahkan ya ditulis ya, karena jawaban ini nanti akan diminta untuk di screenshot. Oke teman-teman, ternyata kita sudah pada penghujung acara. Pastikan teman-teman subscribe bagi yang belum, like, bukti like-nya screenshot ya, dan silahkan kirim ke Bapak. Dan juga pastikan teman-teman share link video ini. Link kehadiran ada di deskripsi video ini, silahkan teman-teman isi. Oke teman-teman, metode pembelajaran saat kita ngajar itu penting, tapi kehadiran guru jauh lebih penting daripada metode. Dalam diri guru yang paling penting adalah ruh, semangat, jihad untuk bagaimana berpikir untuk mengubah peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak berakhlak baik menjadi berakhlak baik. Semoga kita semua menjadi guru yang profesional. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.